Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko Dharma Putra Bongklah. Terima kasih teman-teman yang support channel saya, like, comment, dan subscribe. Nah teman-teman, pada video konten kali ini saya mengupload bonsai kelapa nungging teman-teman ya, dengan inspirasi merimbunkan bonsai kelapa menungging teman-teman ya. Meskipun menungging namun dia menolak pelepah kuncup dan sepi daunnya teman-teman ya, agar tidak terlihat culun. Baiklah teman-teman, pada bahan kali ini bahan bonsai kelapa nungging teman-teman, ini bahan bonsai kelapa sayur, namun alhamdulillah ini batok masih original teman-teman ya, maksudnya masih asli, belum tempelan teman-teman ya. Ini saya buat dengan masih menggunakan sabut awalnya teman-teman, dan ini sudah saya bersihkan sabutnya juga, sabutnya sudah saya, batoknya juga saya sudah pernis teman-teman ya. Alhamdulillah ini luar biasa teman-teman. Kenapa luar biasa? Karena batoknya masih asli teman-teman ya, masih asli, belum ditempel teman-teman ya. Inilah saya menjaga secara ekstra pangkal isi nutrisi di dalam batok ini agar tidak cepat stres teman-teman ya, tidak cepat stres dan tidak cepat habis. Dan saya juga mempertahankan tali nyawanya teman-teman, yaitu akar serabut teman-teman ya. Inilah buktinya teman-teman, ini bahan sudah 2 tahun kurang lebih, 2 tahun lebih sedikit teman-teman ya. Ini bahan kelapa sayur ini batoknya masih original teman-teman ya, masih asli, belum ditempel seperti bahan bonsai kelapa menungging pada umumnya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat itu, ini memang saya program dari tunas dengan posisi menungging, namun masih dengan menggunakan sabutnya. Ini akar sedikit berserak teman-teman, ini terlihat ini bukan dari cetakan media air teman-teman ya, bukan dari cetakan media air yang di program di botol aqua, tidak teman-teman ya. Ini saya program hanya di media botol oli bekas yang sedikit besar teman-teman. Namun ini masih batoknya masih asli dengan pembuktian teman-teman ya. Kita bisa memukul-mukul. Nah, ini sudah masih ada isinya teman-teman ya, meskipun sudah mulai nyaring karena dia memang sudah berumur 2 tahun, namun ini belum terlepas teman-teman ya. Kita jaga teman-teman, apakah bahan bonsai ini batoknya goyang. Jika goyang berisiko terjadi pembusukan teman-teman, dan berisiko harus kita lepas teman-teman. Itu teman-teman, kenapa dia bisa awet sehingga seumur 2 tahun di bonsai kelapa sayur teman-teman ya. Rata-rata meskipun jika dia dibuka batoknya dari awal teman-teman, dibuka sabutnya dan pamer batok dari awal, meskipun kelapa gading teman-teman itu terkadang hanya 8 bulan, belum setahun dia sudah copot teman-teman ya, karena kita sudah membuang sabut dari dini. Dan intinya teman-teman, ini akar serabut menjalankan fungsinya teman-teman ya. Saat dia sudah bermunculan akar serabut seperti ini teman-teman, akar serabut ini sudah bisa mencari nutrisi sendiri, dan ini ada kembali tumbuh akar serabut baru teman-teman ya. Zoom deh, ini akar serabut baru mulai bertumbuhan, meskipun dia hanya saya balut dengan akar kadaka dan sabut teman-teman ya. Di sini ada nutrisi sehingga batok ini original teman-teman ya, batok ini awet, tidak mudah habis dan tidak mudah terlepas teman-teman ya. Baiklah teman-teman, kita abaikan dulu akarnya. Ini akar serabut sepertinya hanya beberapa yang tua dan masih akan saya biarkan. Kita fokus kepada daunnya teman-teman. Dan inilah pohon kelapa teman-teman ya, daun yang sudah mengering. Ini kita anggap ini bukan kering tua karena tua normal teman-teman ya. Ini memang saya terlihat terkena kutu putih saat itu teman-teman ya, namun saya terlambat menangani kutu putih hingga akhirnya dia kering teman-teman ya. Ini bukan faktor dari media tanam ataupun pembusukan akar teman-teman ya. Jika faktor mengering daun ini karena media tanamnya yang sudah tidak bagus ataupun akar ya, pembusukan akar ditandai dengan layunya seluruh daun teman-teman ya. Namun ini berbeda teman-teman ya.
itu ada rusak daun itu banyak macam penyebabnya teman-teman. Jika daun ini rusak karena gagal akar teman, daun yang lain tidak akan senyaring ini teman-teman ya. Dan kita lihat teman-teman, ini ada beberapa daun yang rusak. Inilah teman, saya selamatkan ini. Ini dia sudah belajar pecah daun di sini, namun ini beberapa robek teman-teman karena saya mengoleskan ramuan yang teman-teman. Ini ada ramuan anti pestisida buatan saya dengan mengoleskan bawang putih dicampur dengan sabun cuci piring teman-teman ya, untuk selalu mengoleskan ke daun ini untuk mencegah ataupun membasmi kutu putih teman-teman. Namun kita mesti rajin ini teman-teman, tidak hanya sekali kutu putih, dia akan datang kembali teman-teman saat ya sudah kering. Baiklah teman-teman, kita lihat daunnya apakah bonsai ini mesti kita pruning kembali. Dan berikutnya beberapa daun rusak akan tetap saya pertahankan teman-teman untuk menjaga bonsai kelapa saya agar tidak sepi daun dan kuncup teman-teman. Kita bersihkan sedikit tepin pelepahnya teman-teman agar bonsai kelapa nungging ini tidak kuncup teman-teman ya, tidak sepi daun. Namun jika merawat bonsai kelapa nungging ini teman-teman sedikit lebih susah penyayatannya ketimbang kita merimbunkan bonsai kelapa gaya normal teman-teman ya, gaya formal. Ini sepertinya hanya cukup sampai di sini teman-teman, karena ini pelepah masih terlalu pendek jika kita habiskan sekarang. Bisa kita bersihkan sedikit sini teman-teman ya. Jika bonsai kelapa nungging ini teman-teman kita menyayatnya sedikit rumit teman-teman ya. Ini ada satu lagi rusak daunnya teman-teman, beberapa daun rusak. Ini bahan bonsai kelapa ini sempat dikomentari oleh penonton dan teman-teman di kolom komentar dengan menyuruh membandingkan. Inilah bahan bonsai saya yang dibandingkan dengan konten kreator yang sudah cukup terkenal dalam membuat video teman-teman ya, dan video saya dibandingkan saat itu dengan bahan bonsai kelapa nungging yang ini. Saat itu saya memasang batok teman-teman ya, batok minion yang saya katakan bukan kaleng-kaleng teman ya, bukan minion kaleng-kaleng. Dan ada komentar teman-teman ya, agar saya mendekatkan kamera ke arah bonggol seperti dua konten kreator yang senior teman-teman ya dalam pembuatan video. Dan sekali lagi saya klarifikasi teman-teman, saya tidak menyembunyikan apapun kondisi bonsai kelapa saya. Bukan maksud saya untuk tidak mendekatkan ke arah bagian bonggol. Dekatkan dek, ini sudah sangat dekat teman-teman ya. Inilah kondisi bonsai kelapa saya teman-teman, meskipun menghitam tidak ada yang saya sembunyikan teman-teman. Namun saya bangga dengan kondisi bonsai kelapa saya yang rimbun, kerdil, mekar, tidak pelepahnya tidak kuncup dan tidak sepi daun teman-teman ya, tidak sepi daun seperti jamur teman-teman ya. Oke teman-teman, inilah batok minion yang bukan kaleng-kaleng teman-teman ya. Kenapa saya katakan bukan kaleng-kaleng? Karena bahan ini rimbun, kerdil, mekar teman-teman ya, seperti layaknya pohon kelapa di alam. Dia tidak sepi daun teman-teman ya, tidak kesepian daun. Baiklah teman-teman, untuk ini tidak ada yang saya sembunyikan teman-teman ya. Ini mengering karena kutu putih teman-teman ya. Ini bukan karena pembusukan akar ataupun gagal akar teman-teman ya, yang sering banyak terjadi. Penyebab daun itu sepi, penyebab daun pelepah kuncup itu karena masalah penyayatan. Namun jika penyebab daun itu sepi hanya 2, 3, 4 daun, itu terkadang karena hama teman-teman ya, seperti ini. Beberapa mungkin jika diikuti teman-teman ya, selera kita ini mungkin sangat memalukan ini teman, namun tidak teman-teman ya. Namun tidak dengan style saya tidak malu teman, bahan bonsai kelapa saya rusak seperti ini. Inilah perawatan bonsai kelapa teman-teman ya. Jika bahan ini busuk teman-teman ya, gagal akar ataupun layu, ini tidak nyaring seperti ini teman ya. Ini adalah bonsai kelapa yang subur dengan perawatannya teman-teman. Bonsai kelapa nungging ini meskipun rusak daunnya teman, namun tetap saya pertahankan. Baiklah teman-teman, jika bonsai kelapa sayur seperti ini, kelapa nungging seperti ini, mungkin
sedikit susah menyayatnya teman-teman, yang berbeda dengan bahan kelapa. Bahan bonsai kelapa dengan style gaya seperti ini teman-teman, normal ini mungkin sudah sangat mudah kita merimbunkannya teman-teman. Nah teman, berhubung durasi saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih yang sudah like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.